Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Busnanul Arifin, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan ini akan kita bahas mata kuliah Sistem Mikroprosesor dengan pokok materi, memori program, dan memori data. Sebelum membahas lebih jauh mengenai memori program dan memori data, alangkah baiknya kita ketahui apa perbedaan antara memori program dan memori data. Lebih penting mana antar keduanya, antara memori program dan memori data? Sebelum menjawab pertanyaan ini, marilah kita ikuti ilustrasi contoh sebagai berikut. Jika ada pertanyaan yang disampaikan kepada Anda tentang informasi diri Anda, yang pertama, siapa nama Anda? Di mana tempat lahir Anda? Kapan Anda dilahirkan? Alamat Anda di mana? Siapa nama saudara kandung Anda? Apa status pekerjaan atau sekolah Anda? Tadi pagi sarapan apa? Hari ini mengenakan baju apa? Kemarin jam 2 ketemu dengan siapa saja? Seminggu yang lalu, Anda naik kendaraan apa? Sebulan yang lalu, sedang di mana? Setahun yang lalu, dalam waktu yang sama, sedang apa Anda? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, saya beri contoh satu tokoh yang terkenal. Dia adalah namanya Doraemon. Doraemon bertempat lahir di Osaka, Jepang. Dia dilahirkan pada tanggal 3 September 2112. Alamatnya di mana? Alamatnya adalah di Jalan Raya Sukasoto nomor 1, Tokyo, Jepang. Siapa nama orang tuanya? Orang tuanya adalah bernama Fujiko Fujio. Sedangkan saudara kandungnya bernama Dorami. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah membantu kesulitan Nobita. Terus, tadi pagi sarapan apa? Tadi pagi Doraemon sarapan dorayaki. Hari ini, dia mengenakan baju biru yang dilengkapi dengan kantong ajaib. Kemarin jam 2, dia ketemu dengan Nobita. Seminggu yang lalu, dia naik kendaraan apa? Seminggu yang lalu, Doraemon naik kendaraan baling-baling bambu. Sebulan yang lalu, Doraemon sedang menonton konser Giant. Dan setahun yang lalu, dalam waktu yang sama, ternyata Doraemon sedang menikmati alunan biola dari Shizuka. Dari data yang telah kita peroleh, secara garis besar dapat kita bagi dua. Yang pertama adalah di bagian sebelah kiri, meliputi nama siapa, tempat lahir di mana, kapan dilahirkan, alamatnya di mana, nama orang tua siapa, saudara kandung siapa, status pekerjaan atau sekolah apa. Dan bagian yang kedua adalah bagian yang kanan. Tadi pagi sarapan apa? Hari ini mengenakan baju apa? Kemarin jam 2 ketemu siapa saja? Seminggu yang lalu naik kendaraan apa? Sebulan yang lalu sedang di mana? Dan setahun yang lalu dalam waktu yang sama sedang apa? Kalau kita lihat dua bagian itu, kita kembali ke pertanyaan tadi. Lebih penting mana antara memori program dan memori data? Kenapa saya bicarakan ini? Karena pertanyaan-pertanyaan tadi pasti ada di memori kita. Ada di memori yang ditanya. Apakah itu Doraemon, ataukah itu
kita. Kalau ditanya lebih penting mana, tentu jawabannya sama-sama pentingnya, tetapi lebih utama yang mana? Apakah data yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Coba Anda bayangkan, jika suatu saat Anda lupa dengan nama Anda, lupa dengan alamat Anda. Tiba-tiba Anda bangun tidur, bertanya, siapa saya? Saya di mana? Alamat saya di mana? Siapa orang tua saya? Status saya sekarang apa? Ya. Berbeda ketika Anda ternyata lupa dengan data-data yang sebelah kanan. Tadi pagi sarapan apa ya? Kemarin jam 2 saya ketemu siapa saja? Setahun yang lalu, uang di dompet saya ada berapa? Atau sebulan yang lalu, makan siang di mana saya? Ya, tentu jawabnya adalah yang lebih utama adalah bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri ini kita simpan di memori program. Sedangkan data-data di sebelah kanan kita simpan di memori data. Jadi lebih utama program daripada data. Ingat kembali materi yang telah dipelajari. Selalu saya sampaikan di sini adalah memori program. Memori program. Misalnya ada bahasa assembly, move P1, crash 00110011 biner. Ini akan dikompil. Dikompil adalah dijadikan bahasa mesin. Bahasa mesin dari move P1, crash 00110011 biner adalah 75933. Inilah yang masuk ke memori program. Dimulai dari alamat 0000, karena kita mulai dari ORG 0H. Sedangkan gambar di sebelah kanan, ORG dimulai dari alamat 10H. Tetapi program yang berada di dalamnya sama, 759033. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah masuk ke memori program, bukan memori data. Kalau di komputer, personal komputer, apakah itu desktop maupun desktop, memori program disimpan di hard disk atau SSD atau di ROM. Sedangkan memori data disimpan di RAM. Contoh dari memori program adalah program MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Windows, ISIS Proteus, MATLAB, MP3 player, video player. Sedangkan memori data, contohnya adalah file PPT ini dengan nama mata kuliah sistem mikroprosesor, file tugas kuliah Anda, file lagu, file film. Tetapi mungkin ada pertanyaan, tapi bukannya seluruh file program, MS Office, MATLAB, MP3 player, maupun file data, file tugas, file gambar, file lagu, file film, berada di hard disk atau SSD. Ingat kembali bahwa yang kita pelajari hari ini adalah sistem mikroprosesor yang sederhana, simple as possible, SAP, dengan analogi menggambar kursi dengan angka 4 terbalik, bukan menggambar kursi dengan gambar kursi yang sempurna. Sehingga kita ingat kembali bahwa ada perbedaan antara memori program dan memori data yang ada di komputer modern. Sekarang kita lihat memori program dan memori data pada MCS 51. MCS 51 adalah Microcontroller System 8051. Kita lihat di sini device-nya adalah 8051, ini kodenya. Dia mempunyai memori internal. Memori internal ini adalah memori program dan memori data. Memori program 4K, berarti 4 kilo atau 4000 kali 8 ROM. Random Read Only Memory maksud saya.
di mana angka 4 di sini adalah alamat dan angka 8 adalah lebar data. Sedangkan memori data adalah 128 kali 8, 128 alamat dan lebar data 8. Memori data terdiri atas dari SFR dan GPR. SFR adalah Special Function Register dan GPR adalah General Purpose Register. Jika kita umpamakan sebuah bangunan rumah sakit Sultan Agung, ketika dibangun pertama kali, kita bisa melihat, walaupun belum ada apa-apanya, belum ada barang satupun yang masuk di sini, belum ada tulisannya, belum ada namanya. Tetapi kita bisa melihat bahwa, oh, di depan pasti ruang lobi. Ada satu tempat yang khusus, kecil, namanya kamar mandi atau toilet. Ada ruang pojok. Ada tempat cucinya, ada tempat kotor, tempat kompor. Dia digunakan untuk dapur. Dan ciri-ciri ini sudah kita bisa lihat. Sedangkan GPR, General Purpose Register, contohnya adalah aula, bangsal, ruang besar, dan ruang kecil. Ini tidak bisa kita identifikasi. Bisa jadi bangsal ternyata aula. Yang kita kira aula ternyata bangsal. Ruang besar ternyata untuk ruang rapat, bukan untuk ruang rawat inap, dan sebagainya. Jadi, di memori data ada Special Function Register, register dengan fungsi khusus, dan register dengan fungsi umum. Kita lihat bahwa MCS 8051 memori data dia mempunyai 128 alamat dan 8 lebar data. Di sini 8 lebar data dan ada 128 byte. Alamatnya mulai dari 00H sampai dengan 7FH. Ini adalah 128 byte. Disebut dengan internal data storage atau general purpose register. Sedangkan untuk special function register, ini tidak disebutkan dalam memori data MCS 8051, karena kita hanya bisa mengaksesnya. Alamat dari SFR mulai dari 80H sampai dengan FFH. Seperti saya katakan tadi bahwa ini, SFR ini sudah punya nama yang khusus. Contohnya adalah register B pada alamat F0H, akumulator pada E0, P3 atau pot 3 di alamat B0, pot 2, pot 1, dan pot 0, serta pot-pot yang lain. Jadi kalau kita lihat, RAM di MCS 51 mulai dari alamat 00H sampai dengan 7FH adalah General Purpose Register dengan fungsi umum. Sedangkan SFR mulai dari alamat 80H sampai dengan FFH. Kita bisa mengakses keduanya, tetapi yang benar-benar kita bisa akses secara umum adalah yang di GPR. Sedangkan SFR kita hanya bisa menggunakannya, karena di sini sudah ada penamaan. Sehingga sebenarnya total memori data MCS 51 adalah 128 byte ditambah 128 byte, total adalah 256 byte. Untuk memori program MCS 51 adalah sebesar 4 kilo kali 8. 4 kilo adalah 4000 alamat dengan lebar data 8. Alamatnya mulai dari 0000H sampai dengan 0FFH. Seperti ini. Ini adalah internal program memori atau memori program internal. Dia dapat diekspansi, dapat diperbesar,
sampai dengan 64 kilobyte dengan alamat 100H sampai dengan FFFH. Kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa bahasa mesin ini yang telah kita ketik dalam bahasa assembly, dikompil menjadi bahasa mesin, letaknya adalah di memori program di sini. Dan ini berjumlah 4000 byte. Sedangkan yang kita gunakan baru 0 sampai dengan 5. Berarti baru berjumlah 6 byte. Demikian penjelasan dari memori program dan memori data. Jika masih kurang paham, ingat rumus berikut ini. Mendengarkan satu kali, barangkali Anda masih merasa aneh. Untuk kedua kalinya didengarkan, agak sedikit tahu. Ketika Anda mendengarkan 3 kali, baru Anda merasa lumayan mudeng. Setelah diputar ulang, didengarkan 4 kali, Anda mulai paham. Dan ketika mendengarkan 5 kali, insya Allah Anda sudah bisa menjelaskan ulang materi yang diberikan. Demikian materi memori program dan memori data. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.